Buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjaman online yang masih ACC walaupun kredit skor kalian rendah, pas banget kalian nemuin video ini. Karena di sini gue akan rekomendasikan aplikasi pinjaman online yang masih ACC walaupun kredit skor rendah dan juga memberikan tips supaya pinjaman kalian di ACC. Kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dan kalian mendapatkan daftar aplikasinya dan juga sedikit tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Nah, buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, kalian harus pahami dulu alasannya. Ada beberapa alasan pinjaman kalian ini selalu ditolak. Yang pertama, kalian belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali. Yang kedua, kalian mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Nah, kita bakal bahas untuk alasan yang pertama terlebih dahulu. Buat kalian yang mengajukan pinjaman online selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci ya. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, kalian itu harus sering transaksi online. Contoh simpelnya, kalian ini sering berbelanja online. Kalau kalian sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka fitur pay later ini akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit 100 ataupun 200 ribu rupiah saja, itu kalian gunakan untuk berbelanja. Karena syarat untuk membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay later. Nah, jika kalian sudah gunakan untuk berbelanja pay later ini, kalian bisa angsur sampai melunasi pay letternya. Setelah sudah lunas, maka kalian bisa mencoba aplikasi pinjaman online di aplikasi lain. Yang memang sih prosesnya agak lama, tapi itulah cara untuk membuka kredit skor kalian. Jadi kedepannya, jika kalian dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, kalian tidak pusing-pusing lagi ya, karena mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah jika kredit skornya sudah terbuka. Nah, untuk permasalahan kedua, buat kalian yang mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, masih ada ya aplikasi yang masih ACC walaupun kredit skor kalian ini jelek. Karena menurut pengalaman pribadi gue sendiri, di saat kredit skor gue jelek, gue masih di ACC pinjamannya dari beberapa aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Dengan catatan, kalian pengisian datanya harus benar, tidak boleh asal-asalan, dan pengisian data ini harus valid ya, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Biasanya kasus para peminjam, pengisian data berubah-berubah itu di bagian pekerjaan dan juga penghasilan bulanan. Nah, untuk pengisian penghasilan bulanan ini, cukup kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian, nggak perlu dibesar-besarin. Kalau kalian penghasilannya memang besar, kalian bisa cantumkan slip gaji. Kalau kalian tidak mempunyai slip gaji, gue saranin kalian pengisiannya sesuai dengan UMR kota kalian saja untuk penghasilan bulanannya. Nah, di sini gue akan memberikan sedikit tipsnya juga ya, supaya kalian pinjamannya makin mudah untuk di ACC. Nah, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, dipastikan umur kalian ini sudah legal, yaitu minimal 21 tahun. Karena jika di bawah 21 tahun, pinjaman kalian ini akan sulit untuk di ACC. Selanjutnya, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas. Karena KTP ini syarat utama untuk melakukan pinjaman online. Yang selanjutnya lagi, untuk bagian nomor handphone, yaitu mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Dan untuk nomor handphone pendaftaran, nomornya harus aktif selama minimal 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan ya, soalnya kalau di bawah 6 bulan, pinjaman kalian ini akan sulit banget untuk di ACC. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk sedikit tipsnya. Mudah-mudahan jika kalian menonton video ini sampai selesai dan juga menyimak, kalian tidak pusing-pusing lagi mengajukan pinjaman online, dan mudah-mudahan pinjaman kalian juga akan di ACC dengan mudah. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke daftar aplikasinya yang masih ACC walaupun kredit skornya rendah. Untuk aplikasi yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi EasyCash. Ini sudah pasti karena aplikasi ini masih menjadi top 1 ya untuk pinjol yang paling gampang banget nyairinya. Aplikasi ini dari PT Indonesia Fintopia Teknologi. Di saat kredit skor gue jelek, aplikasi ini masih ACC walaupun limitnya tidak besar-besar banget. Ya, kita juga nggak bisa berharap lebih kalau kredit skornya jelek. Pinjamannya di ACC aja itu udah untung-untungan. Jika kredit skor kalian bagus, kalian bisa mendapatkan kesempatan limit hingga 100 juta rupiah. Ini besar banget, dan ini hanya bermodalkan KTP saja ya, tanpa NPWP, tanpa slip gaji. Kalian bisa mendapatkan limit hingga sebesar ini dengan catatan kalian merawat pinjamannya dengan baik, yaitu dengan cara
bayar tepat waktu sampai melunasi pinjamannya. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga yang sangat rendah mulai dari 0,01% per harinya. Jadi jika kalian meminjam senilai 10 juta rupiah, bunga hariannya ini senilai 1.000 rupiah saja jika kalian mendapatkan bunga 0,01%. Nah, bunga harian ini dihitung per hari ya, sampai tenor kalian selesai ataupun sampai pinjaman kalian selesai. Pencairan cepat untuk aplikasi ini dalam kurun waktu 1 menit aja. Kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi kredit pintar. Ini juga sama, masih ACC walaupun kredit skor gue rendah. Gue termasuk dalam kategori call 5 nih ya padahal, tapi aplikasi ini masih ACC. Dengan catatan kalian pengisian datanya harus benar, valid sesuai dengan data diri kalian. Nah, untuk aplikasi ini sendiri memberikan limit hingga 50 juta rupiah tertingginya ya. Pinjaman daring resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Ini sudah pasti karena yang gue rekomendasikan dalam video ini semuanya aman dan terdaftar di OJK. Kalau pinjol OJK aja gampang banget nyairinya, buat apa mengajukan di pinjol ilegal. Sedangkan untuk tenornya kalian bisa lihat di sini ada 4 pilihan, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan hingga 12 bulan. Jadi kalian bisa pilih ya untuk jangka waktu pinjamannya, kalian sanggupnya sampai berapa bulan. Karena jika tenornya lama sudah pasti angsurannya akan semakin ringan. Yang terakhir di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Aplikasi ini sebenarnya berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online juga. Bang, gimana sih cara membuka pinjaman online di aplikasi Alobank? Caranya tuh gampang banget ya. Yang pertama, jangan lupa kalian download dulu aplikasinya. Dan yang kedua, kalian bisa buka rekening dengan cara verifikasi KYC, yaitu dengan cara foto KTP bagian depan, isi data diri kalian, dan yang terakhir verifikasi wajah. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya ini akan otomatis langsung terbuka juga. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari fitur pinjaman online di aplikasi Alobank ini. Gue mendapatkan limit totalnya senilai 1.700.000 rupiah, padahal gue kredit skornya jelek. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa gue termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini memberikan limit ya lumayan besar lah ya. Dan kalian bisa lihat juga limit yang tersedia senilai 1.389.000 rupiah, karena di sini gue masih ada siklus pinjaman, ada denda keterlambatan juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk daftar aplikasinya. Jadi buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak dan kalian menonton video ini, mudah-mudahan kalian kedepannya jika mengajukan pinjaman online langsung di ACC dengan mudah. Jika kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa tanyakan langsung aja di kolom komentar. Apapun ya seputar pinjaman online, mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian seputar pinjaman online. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.